Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan memberikan video tutorial tentang penggunaan CSS. Nah, sebelumnya minggu lalu kalian saya beri tugas untuk mencari properti-properti CSS yang ada ya untuk bisa digunakan sebagai pengaturan. Nah, untuk hari ini video yang saya tampilkan adalah video bagaimana sih kita menerapkan CSS itu ke dalam HTML ya. Saya tidak akan menjelaskan secara kata-kata, kalimat demi kalimat, tapi langsung kita buat dalam bentuk contoh penggunaan. Oke. Nah, sebelumnya sebelum kita mulai, nah, di sini saya sudah punya sebuah file HTML ya. File HTML-nya masih amburadul ya, tampilannya masih seperti ini, sedikit saja. Nah, karena belum ada pengaturan apapun, di HTML-nya juga tidak diberi pengaturan, maka tampilan yang muncul seperti ini. Ya, sekarang saya tunjukkan HTML-nya. Nah, di sini saya punya sebuah file tampilan HTML. Ya, ada gambar, ada tag heading H1, gambar ada 2 gambar, lalu ada sebuah paragraf, ada sebuah tabel dengan 2 baris, ya, ada 2 TR, dan 2 kolom. Di baris pertama ada penggabungan. Nah, tampilannya kalau belum diberi pengaturan sama sekali seperti ini ya tampilannya. Oke. Sekarang di sini tampilannya akan kita atur. Ya, kita aturnya seperti apa? Nah, kita akan membuat pengaturannya dalam bentuk CSS. Nah, CSS itu tulisannya di sini ya. Di dalam bagian head ya, boleh di bawahnya title, boleh di atasnya title. Kalau saya lebih suka seperti ini. Nah, di sini saya buat sebuah pengaturan ya. Style type sama dengan petik 2 teks garis miring CSS petik 2. Nah, ini satu kesatuan. Nah, semua pengaturan CSS akan dibuat di bagian ini. Nah, untuk pengaturan CSS atau style ya, yang kita atur adalah bagian tag dari HTML. Ya, tag HTML itu apa saja? H1, IMG, P, tabel, TR, TD, dan seterusnya. Ya, ada satu lagi body. Nah, karena body ini juga bagian dari tag HTML, maka ini juga bisa diatur dengan style. Meskipun begitu, tidak semua perlu diberi pengaturan CSS. Contohnya head. Ya, head ini adalah bagian yang tidak ditampilkan ke pengguna, ya maka tidak perlu diberi pengaturan style. Jarang sekali diberi pengaturan style pada bagian head. Oke, sebagai contoh, saya mau atur bagian body, ya, maka saya tuliskan tag, nama tagnya yaitu body. Saya beri pengaturan dengan diawali dengan kurung kurawal. Ya. Saya bisa atur ukuran lebar dari layar ya, sesuai keinginan saya. Di sini saya beri pengaturan layar 75%. Maksudnya adalah dari lebar layar, ya, layar kita, saya pakainya hanya 75%-nya saja. Oke, saya simpan. Nah, ini adalah tampilan normalnya. Setelah saya beri pengaturan lebar 75%, tampilannya jadi seperti ini. Nah, belum terlihat ya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, ya, teksnya di sini hanya menggunakan 75% layar, sisanya tidak dipakai. Ya. Oke, lalu berikutnya kita beri pengaturan tambahan, yaitu saya mau halaman dari CSS ini menjadi rata tengah semua atau posisi di tengah-tengah layar, karena kita hanya pakai 75%-nya saja dari layar. Maka di sini untuk perataan halaman saya punya pengaturan yang disebut dengan margin. Nah, margin di sini sama dengan margin yang ada di Microsoft Word, yaitu batas halaman atas bawah kanan kiri ya. Nah, di sini margin bisa diatur sebagai 1 kali atau 1 pengaturan, atau bisa dibuat juga
marginnya sendiri-sendiri, atas bawah kanan kiri dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, kalau ukurannya sama semua, bisa digunakan seperti ini. Margin langsung 20 px. Ya, misalkan seperti ini. 20 px berarti semua sisi, atas bawah kanan kirinya, semua 20 px. Nah, ini 20 px, nambah sedikit. Nah, tapi tidak cukup untuk buat rata tengah atau perataan halaman tengah. Untuk perataan halaman tengah, kita punya margin .2 auto. Ya, ini adalah perintah dengan auto, maka otomatis halaman marginnya akan menjadi seperti ini. Ya, 75% dari layar. Oke, margin auto. Nah, untuk menunjukkan seberapa lebarnya layar, saya beri pengaturan border. Ya, border. Nah, border ini adalah garis tepi. Ya, border pada CSS bisa diletakkan pada banyak tag, tidak harus pada tabel. Ya, border bisa dibuat pada body, pada IMG, bahkan pada paragraf dan link pun juga bisa digunakan. Nah, di sini saya punya border. Nah, untuk mengatur ada border macam-macam, ada pengaturan border di sini. Ya. Nah, pertama saya punya border style. Nah, border style ini adalah jenis garis tepinya. Untuk garis tepi saya coba dulu dengan solid. Ya, solid itu berarti satu garis tegas atau satu garis padat. Lalu ada border width, ya, bukan border size, tapi border width. Di sini saya atur 10 px. Lalu untuk warna ada border color. Saya simpan, lalu saya jalankan, saya refresh. Nah, ya, ini adalah bodinya. Ya, karena bodinya hanya 75%, maka di sebelah kiri dan kanannya kosong. Yang diberi garis tepi ini atau border ini adalah bagian dari body. Ya. Kiri kanan ini adalah margin. Oke, ya. Margin auto berarti bagian atas tetap diisi nempel dengan halaman. Tapi karena kiri kanannya diberi jarak supaya dia bisa perataan tengah. Ya. Jadi elemennya adalah kalau margin auto adalah perataan halaman. Ya, perataan halaman supaya bisa ke tengah. Oke. Nah, di sini ada border. Ya. Cara penulisannya seperti itu, namanya seperti ini. Ya. Border bisa juga disingkat penulisannya. Ya. Ini kan saya buat border style sendiri, border width sendiri, border color sendiri. Nah, kita bisa juga membuat pengaturannya seperti ini dengan satu perintah border. Border, lalu saya beri pengatur. Oh, saya ingin jenis bordernya solid. Maka saya ketik solid, spasi, berapa pixel yang saya butuhkan, 5 px, lalu warnanya. Nah, seperti ini juga bisa. Solid, spasi, 5 px, spasi blue. Artinya adalah bordernya punya style solid, punya width 5 px, dan punya color blue. Nah, ya, tetap muncul ya bordernya. Bisa dengan cara pendek, bisa juga dengan cara panjang seperti tadi. Border strip misalkan, nah, bisa macam-macam. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita punya elemen, ada H1 gambar, semuanya menempel ke border. Nah, kenapa kok menempel? Ya, karena pada dasarnya memang tampilannya semua rata kiri ya. Nah, maka supaya kalau diberi border gini terlihat jelek, ya kan, karena nempel. Nah, ada cara supaya kalau ada bordernya, elemen yang tampil itu tidak menempel persis ke tepi. Nah, di sini kita punya perintah yang namanya padding. Ya, padding bisa diatur satu kali untuk semua atau diatur masing-masing. Gitu ya. Nah, saya contohkan padding titik 2, saya beri jarak 50 px contohnya. 50 px ini lumayan tebal. Ya. Padding ini adalah jarak dari tepi ke dalam isinya. Ya, jadi kalau di sini dari body
ke dalam isinya. Nah, contohnya ini. Nah, jarak dari tepi ke gambar ini adalah namanya padding, ya, padding. Oke. Nah, padding ini juga nanti bisa digunakan pada banyak hal, bisa pada paragraf juga, bisa pada gambar, bisa pada tabel. Ini namanya padding. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya hapus dulu karena kita tidak membutuhkan border untuk body. Maka saya buat seperti ini dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengaturan yang lain. Nah, di sini ya untuk body, ya warna body itu bagian dari tampilan yang dilihat oleh pengguna, maka body juga biasanya diberi pengaturan. Nah, pengaturan memang biasanya berhubungan dengan penampilan dasar seperti ini. Nah, sekarang mari kita atur. Saya kepingin supaya tag H1 ini muncul ke bagian tengah, ya. Maka saya bisa atur tag H1. Kurung rawal buka. Nah, untuk CSS pada saat saya memberi pengaturan H1 seperti ini, maka semua tag H1 yang ada pada HTML semua akan diberi pengaturan yang sama, ya. Karena yang kita atur adalah nama tagnya. Nah, di sini tag H1 bisa saya beri pengaturan rata tengah, ya, rata tengah. Untuk perataan teks, ya, perataan teks supaya tengah, saya punya pengaturan namanya text align itu center. Oke, setelah itu kita coba tampilnya adalah seperti ini. Belum disimpan. Save. Nah, oke, maka si H1 akan langsung berubah menjadi rata tengah, ya. Rata tengah berarti karena H1 adalah teks, ya. H1 adalah teks, maka dia bisa diberi sebarataan dengan perintah rata tengah, text align center. Ya, tidak semua tag bisa diberi text align, karena bisa kita lihat sendiri perintahnya adalah perataan untuk teks, ya, text align center. Nah, itu untuk perataan teks tengah, ya. Nah, berikutnya H1 juga bisa saya beri pengaturan warna tulisan, ya. Warna tulisan saya beri perintah color. Oke, warna tengah, warnanya saya beri blue, misalkan biru. Tampil seperti itu. Bisa juga kita atur jenis hurufnya. Nah, di sini kalau jenis huruf, ukuran huruf, ya, kita bisa menggunakan perintah yang namanya diawali dengan font. Oke, font. Untuk warna teks tidak ada font color, ya, hanya color saja. Tapi untuk pengaturan teks yang lain, kita menggunakan perintah font. Oke, untuk mengganti jenis hurufnya atau jenis fontnya, maka kita menggunakan yang namanya font family. Di sini saya coba tampilkan dengan nama ini, Broadway. Nah, ini adalah nama fontnya, ya. Font family .2 Broadway. Tampilkan. Oke. Itu untuk mengatur. Nah, ada satu lagi pengaturan teks, ya, tidak berhubungan dengan font tapi dengan teksnya. Di sini saya punya pengaturan dengan text transform. Nah, fungsinya apa sih text transform? Nah, kalau kita lihat di sini, saya punya pengaturan tulisan cascading style sheet itu, huruf C-nya hanya di bagian depan dari masing-masing kata. Nah, terkadang kita sudah mengetik panjang, ternyata saya butuh tampilannya supaya semua huruf kapital atau semua huruf kecil, misalkan. Nah, supaya tidak mengetik lagi, kita bisa menggunakan perintah yang namanya text transform. Untuk supaya huruf kapital, saya punya perintah namanya uppercase, ya, uppercase huruf besar. Nah, seperti ini. Oke, semua akan menjadi huruf kapital.
Nah, kalau kebalikannya, kalau bukan upper berarti ada namanya lower case. Ya, semua akan menjadi huruf kecil. Ya, uppercase atau lowercase itu text transform. Kita mengubah, mentransformasi teks yang sudah ada. Oke, ini untuk pengaturan teks. Nah, contohnya di sini H1. Nah, di bagian bawah saya belum punya H1 juga. Ya, tapi di sini saya punya H2. Apa yang terjadi kalau H2 ini akan saya ubah menjadi H1 juga ya di sini. H2. Ini saya ubah menjadi H1 misalkan. Ya. Kalau tadi pengaturannya hanya berlaku di sini ya, H1, H2-nya enggak, tapi begitu sudah di bagian kepala tabel ini saya ubah juga menjadi H1, maka setelah saya refresh secara otomatis ya, H1 ini juga H1, maka dia akan mengikuti pengaturan yang sama. Oke. Itu fungsi dari CSS. Nah, berikutnya saya bisa juga mengatur gambar. Ya, mengatur gambar. Nah, kalau gambar tagnya apa? IMG. Apakah saya boleh mengetikkan IMG besar seperti ini? Boleh juga, tidak ada masalah. Tapi saya lebih menyarankan menggunakan huruf kecil supaya tidak bingung, tidak rancu. Oke, IMG. Ya, image, IMG SRC. Nah, di sini saya mau mengatur supaya gambarnya itu dengan ukuran tertentu ya. Kita di sini belum mengatur ukuran lebar kan. Nah, lebarnya berapa atau tingginya berapa. Nah, di sini kita atur lebar itu adalah width. Ya, propertinya adalah width. Saya contohkan mungkin 400 px. Ya, mari kita lihat. Nah, 400 px. Semua gambar otomatis lebarnya adalah 400 px ya, lebarnya sama. Bandingkan dengan tadi sebelum diberi pengaturan CSS, ya lebarnya tidak sama. Nah, setelah kita beri pengaturan CSS, maka semua lebarnya sama. Oke, berikutnya setelah kita atur lebarnya, ya tinggi perlu diatur enggak? Tinggi belum tentu perlu diatur ya. Karena apa? Karena pada saat kita mengatur lebar, maka tingginya juga akan mengikuti ya, sesuai proporsi. Yang terjadi kalau kita atur tingginya juga adalah gambarnya menjadi tidak natural. Ya, contohnya gambarnya akan jadi gepeng gitu ya, lebih pendek dari yang gambar seharusnya. Maka kalau kita tidak membutuhkan pengaturan khusus untuk tinggi, kita bisa biarkan saja. Ya, kita cukup atur salah satu, bisa width-nya aja atau bisa height-nya saja. Gitu ya. Oke. Setelah kita mengatur lebar, nah saya ingin gambar tadi menjadi rata tengah. Nah, rata halaman tengah. Jadi IMG ini bukan teks ya, maka kita tidak bisa menggunakan text align center di sini. Ya. Tidak akan ada efek apapun pada saat kita menggunakan text align center. Nah, begitu juga dengan kalau saya menggunakan margin auto. Nah, margin auto ini sebetulnya yang bisa digunakan adalah ini, margin auto. Tetapi karena IMG ini tag ya gambar ya, tidak hanya margin auto yang kita butuhkan supaya bisa rata tengah. Yang pertama dibutuhkan adalah kita harus mengatur perintah display-nya ya. Kita membuat atau mengubah si IMG ini sebagai blok. Nah, lalu baru saya beri perintah margin auto display block, maka kita membuat dia sebagai sebuah blok yang bisa dibuat rata tengah. Ya, berikutnya seperti ini. Pada gambar kita juga bisa memberi pengaturan border atau kita beri gambarnya garis tepi, gitu ya. Nah, mengatur border sama seperti yang kita atur pada body tadi. Nah, kita atur dengan nama border, ya, bisa border style. Saya contohkan dengan double style dengan jenis double. Lalu ada border width.
saya beri misalkan 5px, lalu border color saya beri warna namanya navy. Oke. Tampilannya menjadi seperti ini. Ya, ini adalah border double. Nah, saya zoom ya. Border double. Satu kali pengaturan, semua akan mendapat pengaturan yang sama. Ya. Selain double ada apa lagi? Nah, ada contohnya, ada dotted di sini ya. Titik. Nah, itu adalah border style. Oke. Nah, tugas yang minggu lalu kan sudah saya minta untuk mencari nama-nama properti dan contohnya. Nah, ini adalah yang mungkin sudah kalian temukan minggu lalu, sudah dikumpulkan, sudah dicatat ya. Saya tunjukkan di sini adalah cara menggunakannya. Oke. Nama warna juga macam-macam, ada yang bisa ada namanya ya. Di sini kan ada namanya. Kadang kalau tidak ada namanya, saya bisa menggunakan seperti ini. 00 FF00 contohnya. Kode warna. Ya, kode warna ini juga bisa dipakai. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk gambar. Bisa diberi seperti itu. Pengaturan yang sama bisa juga kalau kita mau atur untuk video juga bisa ya. Tinggal ini diganti video, maka semua video akan dapat pengaturan yang sama persis juga seperti ini. Ya, di videonya nanti juga akan ada bordernya. Nah, itu kalau dibutuhkan. Oke. Itu untuk IMG. Nah, berikutnya, IMG kita punya HR. Nah, HR-nya adalah garis horizontal. Ya, HR. Garis horizontal yang muncul di sini bentuknya tipis, lebarnya selebar bodinya. Ya, selebar bodinya 75% dari layar. Maka saya juga bisa atur dia dengan pengaturan khusus. Saya ingin HR lebarnya tidak sampai segitu, saya atur aja 50% dari body. Ya. Lalu untuk pengaturan berikutnya ketebalan ya, ketebalan dari HR. Kalau di HTML kan dia namanya size. Nah, tapi kalau di CSS dia bukan lagi size tapi dia adalah height. Tingginya berapa? Tingginya saya beri 10 pixel, ya 10 px. Lalu tampilannya jadi seperti ini, ya. 50% dengan ketebalan 10 px. Nah, untuk warna, nah kita aturnya adalah warna background, bukan lagi color, karena color itu berfungsi untuk teks ya. Teks itu color untuk teks, tapi kalau untuk warna-warna elemen itu kita menggunakan background atau background color. Nah, kita bisa juga menggunakan background seperti ini. Backgroundnya, untuk background warna, background color. Dengan beri nama cyan contohnya ya. Nah, saya ganti aja navy supaya jelas. Oke, bagaimana kalau saya aturnya bukan background color tapi background saja? Gak apa-apa, ini juga bisa ya. Nah, kalau background color spesifik untuk warna, kalau background nanti bisa juga dalam bentuk gambar, yaitu untuk background. Untuk HR ada lebar, tinggi, background. Oke, border bagaimana? Border bisa juga, nanti silakan dicoba sendiri. Oke, selain HR, sekarang kita masuk ke dalam bentuk paragraf. Ya, paragraf. Paragraf bisa diatur apa aja? Paragraf bisa diatur jenis fontnya, ya, ukuran fontnya. Lalu bisa diberi padding, bisa diberi margin, ya. Lalu bisa juga diberi background. Nah, contohnya di sini, saya mau atur tag P dengan background. Nah, saya ambil background aja, warnanya saya beri yellow. Nah, maka dia akan diblok warna yellow. Oke, background yellow. Lalu saya beri juga pengaturan supaya fontnya terlihat lebih besar. Font size jadi 16
point 16 pt. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat antara warna background dengan tulisan, ini kan nempel. Nah, supaya tidak nempel, supaya terlihat lebih rapi, ya, saya beri pengaturan yang namanya padding, ya, padding. Paddingnya saya atur 20 px misalkan. Kan dia tampilnya seperti itu. Akan ada jarak paddingnya. Oke. Nah, kalau saya beri perataan teks, teks line center, maka dia perataannya seperti ini, rata tengah. Nah, kalau kita nggak perlu rata tengah seperti itu, bisa seperti ini aja. Nah, kita juga bisa beri margin. Ya, saya beri margin, contohnya mungkin 40 px. Coba lihat perbedaannya antara diberi margin dengan tidak ada margin. Nah, ya, dia akan sedikit lebih mengecil. Nah, contohnya ini, jaraknya lebih mengecil, maka ini ada jarak atas bawah kanan kirinya adalah 40 px. Nah, 40 px-nya adalah dari kiri kanan adalah dari paragraf body. Kalau atasnya dari elemen sebelumnya yaitu HR ke paragraf diberi jarak 40 px. Nah, margin juga bisa diatur manual satu persatu. Ya, margin strip top. Misalkan margin topnya saya mau atur 10 px. Oke. Margin left saya beri pengaturan 25 px. Nah, maka yang kita atur hanya atas dan kiri saja, kanan bawahnya tidak. Tampilannya jadi seperti ini. Oke. Nah, penggunaan margin juga bisa kita singkat ya seperti ini. Margin titik 2 20 px 10 px 15 px 10 px 15 px. Nah, ini ada 4 hal yang kita tuliskan. Ini menandakan atas bawah kanan kiri ya. Berarti ini 10 px atas kanan, ini bawah kiri ya. Atas kanan, bawah kiri. Ya, nanti silakan dieksperimen. Kalau merasa waduh bingung ngapalinnya ya, atas bawah kanan kirinya apa kok tiba-tiba lupa, ya kalian bisa langsung atur seperti ini saja. Margin top sendiri, margin left sendiri, bottom dan right-nya sendiri-sendiri. Oke, bisa seperti itu. Pilih cara yang paling mudah menurut kalian pada saat mengatur margin. Ya, oke, itu untuk pengaturan. Kalau mau beri jenis huruf, ya sama, font family. Lalu sebutkan nama fontnya. Ya, oke. Berikutnya ada table. Nah, table ini bisa kita atur border ya seperti biasa. Bisa juga kita atur lebarnya 75%. Saya atur 75% ya. Lalu saya beri border style dot border size-nya border size, border width-nya 5 px. Lalu supaya isinya nanti bisa rata tengah, nanti kalau isinya, ya isi tabelnya butuh rata tengah, kita beri pengaturan text align. Ya, tapi kalau supaya tabelnya rata tengah, kita beri
margin auto. Nah, yang diberi pengaturan hanya tabelnya saja. Ya, TD-nya belum ada pengaturan bordernya. Nah, supaya bisa muncul TD-nya, maka TD juga kita atur juga sendiri-sendiri. Bordernya misalkan border style-nya solid. Lalu border width-nya 5px juga. Maka tampilnya menjadi seperti ini. Ya, TD sendiri, lalu si border tabelnya sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat di sini antara TD kolom pertama, baris pertama dengan baris kedua, kolom pertama dan kolom kedua ini ada jaraknya. Ya, kalau ada jarak kan kadang terlihat jelek. Nah, bagaimana supaya jarak itu tidak terlihat? Maka di bagian border ada perintah yang namanya border collapse. Isinya apa? Isinya collapse. Maka kita menyatukan isi tabelnya. Oke. Ya, karena TD-nya lebih tebal dari border tabelnya, maka tabelnya nggak kelihatan. Maka border style-nya saya ubah menjadi double. Nah, jadi seperti ini. Ya, karena ada penyatuan, maka yang sebelah luarnya menjadi satu dengan tabel. Yang solid hanya terlihat di bagian dalamnya saja. Oke. Untuk pengaturan border, warna border bisa diubah seperti yang ada contoh di IMG. Warna background. Nah, tabel juga bisa diberi warna background. Misalkan backgroundnya green. Maka latar belakang background. TD juga bisa diberi pengaturan background sendiri. Ya, background saya beri warna light blue. Maka di TD-nya. Tapi kalau kita perhatikan, masih ada sedikit warna hijau. Ya, baru warna TD-nya di atasnya. Ini kalau perlu, kalau nggak perlu, ya nggak usah diberikan pengaturan di bagian TD. Nah, di sini di bagian TD, saya mau mengubah tulisannya, ya, mengubah tulisannya, isinya dengan pengaturan saya ingin menambahkan huruf cetak tebal, miring, garis bawah secara bersamaan, ya, secara bersamaan di sini. Maka saya beri perintah ini. Di bagian TD saya beri perintah font width, ya, untuk cetak tebal maka font width -2 bold. Lalu untuk cetak miring font style italic. Lalu text decoration underline untuk garis bawah. Ya. Font width bold, ya, ini font width untuk pengatur ketebalan dari fontnya. Font style, nah, jenis tulisannya. Lalu text decoration, kita menambahkan garis bawah dekorasi, ya. Lalu kalau ditampilkan seperti ini. Nah, supaya lebih jelas, mungkin backgroundnya saya ganti menjadi science saja di tabelnya. Nah, jadi tabelnya nanti tulisannya seperti ini. Isi tabel, semua mendapat pengaturan yang sama. Oke. Nah, ada jarak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok tadi nempel? Ya, karena tadi nempel karena marginnya auto. Nah, supaya jarak bawahnya ada tampilannya, maka saya bisa memberikan margin bottom misalkan 100px. Ya. Maka bawahnya akan ada jarak yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Oke. Nah, berikutnya saya mau tambahkan juga HR. Nah, kalau saya tambahkan HR, maka secara otomatis pengaturan HR yang sama akan muncul juga di bagian bawah. Nah, persis sama dengan pengaturan yang sama. Nah, lalu saya juga bisa menampilkan sebuah hyperlink, ya, hyperlink, link ini. Nah, kalau pengaturan hyperlink secara umum tampilannya pasti seperti ini ya. Nah, hyperlink ini meskipun terlihat teks, dia statusnya bukan teks, jadi tidak bisa kita beri pengaturan rata tengah. Ya, kalau kita beri CSS di sini, tag A, lalu text align center, maka dia tidak akan mungkin rata tengah. Ya, meskipun statusnya terlihatnya seperti teks, dia bukan teks, dia adalah hyperlink, link. Ya, nah supaya bisa rata tengah bagaimana? Nah, supaya bisa rata tengah, tampilan hyperlinknya kita menggunakan margin auto. Ya, marginnya auto. Tapi hanya margin auto juga tidak bisa membuat dia langsung rata tengah. Karena statusnya hampir mirip seperti gambar. Nah, maka kita perlu yang namanya display.2 block. Ya. Mengapa saya letakkan di depannya margin? Ya, karena CSS ini menjalankannya satu per satu ya, istilahnya si CSS-nya membacanya dari perintah yang paling awal berurut sampai perintah yang paling akhir. Jadi kalau terbalik maka perintahnya tidak akan benar. Maka kita beri perintah dulu display-nya sebagai block supaya bisa kita margin auto. Nah, kenapa kok belum bisa? Masih ada yang kurang. Kita harus berikan pengaturan lebar. Nah, saya contohkan 300 px. Kenapa nggak bisa? Saya tunjukkan dulu background. Ya, background yellow. Karena hyperlink itu statusnya lebarnya segitu. Ya, sebagai blok dia lebarnya segitu. Maka kita bisa tambahkan width-nya 300 px. Nah, baru dia akan berubah menjadi rata tengah karena bloknya seperti ini. Nah, supaya tulisan link ininya bisa rata tengah di bagian bloknya, baru kita tambahkan text align center. Ini perataan teksnya. Oke. Supaya terlihat lebih tebal, saya beri perintah padding supaya ada jarak dari background ke teksnya. Paddingnya 40 px. Nah, 300 px mungkin terlalu besar, nggak terlalu bagus, ya, menjadi 200 px. Nah, lalu saya beri border solid 3 px black. Nah, lalu bisa juga kita berikan font size 24 pt. Ya. Lalu saya hilangkan tulisan garis bawahnya, maka text decoration-nya saya atur menjadi none, ya, saya hapus text decoration none. Lalu lalu color menjadi red. Ya. Kalau perlu cetak tebal, berarti tambahkan font weight bold. Maka kita punya sebuah link dalam bentuk tombol. Terlalu besar jaraknya, nah, kita bisa atur di bagian padding ya, supaya tombolnya nggak terlalu besar. Nah, seperti ini. Ini hyperlink tapi terlihat seperti tombol. Nah, sekian untuk penjelasan saya ya, materi CSS.
Oke, silakan dipelajari video ini supaya kalian bisa mengerjakan nilai tugas yang harus kalian kerjakan hari ini, ya. Nah, nilai tugasnya seperti apa sih? Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah file HTML. Ya, saya sudah menyediakan sebuah file HTML. HTML-nya nanti seperti ini tampilannya. Ya, saya zoom out. Nah, tampilannya seperti ini. Saya sudah sediakan HTML-nya. Ya, kalian tinggal melengkapi perintah CSS-nya apa saja, ya, supaya tampilannya bisa berubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, yang kalian gunakan nanti untuk membuat nilai tugas ini semua sudah saya bahas pada video ini, ya, video yang saya bagikan ini. Maka silakan mencermati lagi bagaimana sih cara membuat supaya tampilan HTML-nya bisa menjadi seperti ini setelah diberi pengaturan CSS-nya. Oke. Nah, tenang saja, nanti akan ada saya beri panduan secara teks, ya, ada panduannya. Nanti misalkan tag H1 harus diberi pengaturan apa, tag IMG harus diberi pengaturan apa saja. Ya, kalian harus menerjemahkan perintah-perintah itu ke dalam bentuk perintah CSS-nya atau properti-properti CSS-nya. Oke, kalau begitu silakan mulai mempersiapkan diri untuk membuat atau mengerjakan nilai tugas. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Tetap bersemangat.